Selamat datang di Arsip Nusantara. Jakarta menyimpan sejuta misteri. Di balik hiruk-pikuk modern, tersimpan kisah-kisah kelam dari gudang-gudang tua VOC. Siapkah kalian menyelami lorong waktu paling menakutkan? Malam ini, kita buka 7 arsip horornya. Nomor 7. Hantu Saudagar Tobias. Di salah satu gudang tua Batavia, sebuah kisah kelam bersemayam. Konon, arwah seorang saudagar Belanda bernama Tobias masih bergentayangan. Ia tewas dirampok secara brutal, hartanya lenyap tak berbekas. Setiap malam, penjaga mendengar langkah kaki berat. Suaranya bergema di lantai atas yang kosong. Bau tembakau kuno dan parfum merah VOC tiba-tiba tercium kuat. Atmosfer menjadi sangat dingin. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok bayangan tinggi berjanggut. Ia mengenakan pakaian kolonial usang. Matanya merah menyala, penuh amarah dan kesedihan. Ia terus memeriksa peti-peti kosong. Seolah mencari barang berharganya yang hilang. Tobias tak pernah tenang. Terkutuk menjaga kekosongan. Sebuah kutukan abadi di gudang tua itu. Nomor 6. Arwah gadis kecil di sudut gudang. Gudang nomor 3, dekat pelabuhan Sunda Kelapa, menyimpan cerita pilu tak terlupakan. Dulu, banyak pekerja anak dieksploitasi di sana, tanpa ampun. Salah satunya, seorang gadis kecil bernama Sari. Ia tewas mengenaskan, terjepit tumpukan karung goni yang berat. Sejak tragedi itu, di malam-malam tertentu, terdengar tangisan lirih seorang anak perempuan. Suaranya berasal dari sudut gudang yang paling gelap. Tangisan itu terdengar sangat jelas. Namun, tak ada wujud yang terlihat. Beberapa kali, benda-benda kecil seperti mainan usang ditemukan di sana. Padahal, gudang itu sudah lama tak beroperasi. Konon, arwah Sari masih bergentayangan. Ia masih mencari ibunya. Mencari kehangatan yang tak sempat ia rasakan. Nomor 5. Makhluk penunggu gudang kopi. Gudang yang dulunya menyimpan biji kopi terbaik dari perkebunan kolonial memiliki aura paling pekat. Konon, ada entitas gelap yang menjaganya. Penjaga malam sering melaporkan penampakan. Mereka melihat sepasang mata merah menyala. Mata itu mengintip dari balik tumpukan karung kopi. Makhluk itu tak berwujud jelas, hanya sepasang mata merah yang bergerak perlahan di kegelapan. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Aroma kopi yang seharusnya ada berganti bau amis darah. Beberapa penjaga yang nekat mencoba mendekat berakhir dengan demam tinggi. Mereka mengalami mimpi buruk berulang. Sebuah peringatan untuk tidak mengusik penunggu gaib itu. Nomor 4. Jeritan budak di malam hari. Sejarah kelam perbudakan VOC tak terpisahkan dari gudang-gudang ini. Banyak budak disiksa. Mereka dipaksa bekerja hingga tewas mengenaskan. Di salah satu gudang penyimpanan rempah, sering terdengar suara rantai diseret. Ada juga bisikan-bisikan tak jelas di tengah malam yang hening. Terkadang, jeritan kesakitan yang memilukan tiba-tiba menggema. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri tegak. Meski gudang itu kini kosong melompong, sisa-sisa energi penderitaan masa lalu masih terperangkap kuat. Penjaga yang berani masuk sering merasa diperhatikan. Seolah ratusan pasang mata mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik bayangan. Sebuah siksaan tanpa akhir. Nomor 3. Fenomena poltergeist di gudang tekstil. Gudang yang dulunya menyimpan tekstil dan kain impor sering mengalami kejadian aneh tak masuk akal. Tidak ada penampakan jelas yang terlihat. Namun, barang-barang sering berpindah sendiri. Pintu gudang yang sudah terkunci rapat bisa terbuka lebar di pagi hari. Tumpukan kain yang rapi bisa berantakan total dalam semalam. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengobrak-abriknya. Beberapa kali, lampu gantung tua berayun keras. Padahal tidak ada angin sama sekali. Para pekerja yang membersihkan gudang ini sering merasa seperti didorong. Atau dilempari kerikil kecil dari arah tak terduga. Ini bukan sekadar iseng. Ini adalah kekuatan tak kasat mata yang aktif di sana. Nomor 2. Sosok tinggi berjubah hitam. Di lorong sempit yang menghubungkan dua gudang besar, sering terlihat bayangan hitam melintas dengan cepat. Sosok itu tinggi dan ramping. Seolah mengenakan jubah hitam pekat yang menyerap cahaya. Ia muncul dan lenyap sekejap mata. Penjaga yang melihatnya sering merasa sangat ketakutan. Bahkan ada yang pingsan karena shock. Beberapa kali, bayangan itu terlihat berdiri diam.
Ia berada di ujung lorong, mengamati dengan intens. Lalu, ia menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Konon, ia adalah manifestasi. Sebuah energi negatif yang terkumpul dari segala penderitaan dan kematian di sana. Penunggu abadi yang tak ingin terusik. Nomor 1. Titik dingin maut di gudang rempah. Gudang terakhir ini, dulunya menyimpan rempah-rempah berharga. Namun, ada satu area di dalamnya yang selalu terasa dingin secara tidak wajar. Bahkan di siang bolong yang terik, udara di sana tetap beku. Suhu di titik itu bisa turun drastis tanpa sebab yang jelas. Siapapun yang melangkah ke sana akan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Diikuti perasaan sesak napas dan ketakutan irasional yang hebat. Konon, disitulah terjadi pembunuhan massal keji. Atau ritual gelap yang mengorbankan nyawa. Aura dingin ini adalah energi sisa dari kematian. Sebuah portal ke dimensi lain yang terus terbuka. Menarik mangsa tak curiga. Itulah 7 kisah paling mengerikan dari gudang-gudang tua VOC di Jakarta. Sejarah kelam meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Apakah kalian pernah merasakan aura misterius saat melewati bangunan kuno? Atau bahkan punya pengalaman mistis sendiri? Bagikan cerita kalian di kolom komentar.